KTT Oki mengutuk dan mengecam agresi Israel ke Palestina. Selain menyerukan untuk gencatan senjata, juga meminta dukungan internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan kemanusiaan. Namun, seberapa kuat posisi politik Oki dalam diplomasi penghentian agresi ini dan bagaimana juga dengan kekuatan politik Indonesia di kancah internasional? Kita akan melihat dari catatan media bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Sarza. Mas Revo, Presiden melayangkan 4 tuntutan dalam KTT Oki. Pertanyaannya, sekuat apa memang desakan dari Oki dalam upaya resolusi? Bargaining positionsnya Oki itu seperti apa? Karena mengingat seruan PBB pun dihiraukan oleh Israel. Ya, kalau kita lihat memang hari ini serangan Israel ke Palestina masih berlangsung. Serangan-serangan yang sudah dimulai sejak lebih dari sebulan yang lalu ya, Sarza. Dan tapi juga kita lihat hari ini ada pertemuan luar biasa, KTT luar biasa, yang seharusnya memang KTT-nya ini dibedakan, ada 2 agenda KTT di sana. Yang pertama adalah KTT Liga Arab dan kemudian KTT OKI, negara-negara yang di bawah organisasi OKI. Namun karena urgensi yang ada, urgensi yang terkait dengan kondisi yang terjadi di Palestina, maka kedua KTT ini diselenggarakan menjadi disatukan menjadi KTT luar biasa. Nah, yang kita harapkan memang ketika negara-negara Liga Arab kemudian juga bersatu dengan negara-negara Islam, konferensi negara-negara Islam, OKI, maka itu bisa memberikan rasa tekanan yang lebih besar demi terwujudnya perdamaian di tanah Palestina. Yang kita harapkan memang ketika negara-negara ini bergabung bersama-sama mengeluarkan resolusinya, itu bisa solidaritas dari negara-negara ini bisa menekan Israel untuk menghentikan serangan ke Palestina. Yang itu yang kita harapkan. Dan juga yang kemudian kedua kita harapkan ketika Presiden Joko Widodo itu melakukan lawatan ke Amerika Serikat dan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, maka hasil resolusi yang dikeluarkan dari KTT luar biasa OKI ini bisa disampaikan kepada Presiden Amerika dan kemudian bisa memberikan pemahaman baru kepada Amerika Serikat untuk turut serta mewujudkan perdamaian di tanah Palestina. Karena kita tahu PBB tidak terlalu banyak bisa bergerak karena masih ada tentangan dari Amerika Serikat. Namun kita berharap Presiden Jokowi dan juga solidaritas yang terjadi di antara negara-negara OKI dan Liga-Liga Arab ini bisa memberikan pemahaman baru kepada Amerika Serikat bahwa perang ini harus dihentikan, agresi ini harus dihentikan karena sudah lebih dari belasan ribu orang meninggal dunia, jutaan orang juga harus mengungsi. Dan ini yang disebut dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi bahwa ini sudah termasuk dalam kejahatan perang. Maka itu kita berharap apa yang dilakukan oleh negara-negara OKI dan juga yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ke Joe Biden ini itu bisa membuahkan hasil. Tekanan-tekanan kita belum tahu apakah tekanan ini nanti akan efektif atau tidak, tapi upaya sedemikian yang sudah dilakukan sekarang oleh OKI, negara-negara OKI, seruan resolusinya cukup keras dan itu kita berharap ketika ada solidaritas yang luas dari masyarakat negara-negara di bawah OKI ini bisa memberikan tekanan kepada Israel. Sarza. Baik, kita berharap bargaining positionnya ini cukup kuat ya Mas, sehingga bisa memberikan tekanan besar yang seperti tadi Mas Revo katakan. Kemudian kalau kita berkaca terhadap konflik atau perang yang terjadi di Rusia Ukraina, ini banyak negara yang kemudian memberikan sanksi-sanksi tegas, sanksi dari dunia ekonomi dan lain sebagainya yang kemudian juga memukul kondisi Rusia dan membuat pemahaman baru akhirnya terhadap Rusia. Apakah sanksi-sanksi ini juga bisa sebenarnya diterapkan kepada Israel ataupun negara-negara sekutu Israel agar bisa setidaknya melakukan gencatan senjata, Mas? Sebenarnya itu yang juga sedang dilakukan oleh banyak negara termasuk juga di Indonesia ketika banyak pihak menyampaikan kita perlu melakukan boikot terhadap produk-produk Israel misalnya. Tekanan-tekanan itu yang diharapkan bisa hal-hal semacam itu yang diharapkan bisa memberikan tekanan kepada Israel untuk menghentikan
serangan kepada Palestina. Sejumlah negara juga sudah melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel. Hanya saja memang Israel mungkin masih cukup percaya diri karena negara-negara besar di belahan Barat dan juga Amerika masih condong untuk mendukung Israel. Baik. Tapi dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang, ketika korban terus berjatuhan, jutaan orang juga harus mengungsi, media-media juga terus memberitakan, bahkan juga memberikan perbandingan peta satelit ketika sebelum agresi Israel ke Palestina dan pasca agresi, kita harapkan itu bisa membuka hati ya, setidaknya gitu terhadap negara-negara Barat dan Amerika ini untuk turut menekan Israel menghentikan agresi serangannya ke Palestina. Karena bagaimanapun kemanusiaannya ini, tragedi kemanusiaannya sudah sangat luar biasa gitu. Jutaan orang sudah harus mengungsi dan kemudian belasan ribu meninggal dunia, ribuan anak juga meninggal dunia, dan kita lihat makin ke sini serangannya semakin tidak bisa ditolerir karena juga menyerang rumah sakit dan camp-camp tempat pekerja-pekerja kemanusiaan. Dan ini kan yang sangat dikecam oleh dunia luar termasuk kita ya, Sarza. Dan upaya untuk menekan Israel melakukan gencatan senjata ini harus dilakukan bersama-sama ya Mas. Terima kasih. Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.